Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Imron Nur Andriansyah. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat proyek rangkaian elektronika mengenai SCR dengan judul RAN Alarm with SCR tipe 108 yang dibuat bersama Selo Al-Rizal. Nah, kita masuk pada slide selanjutnya. Baik, kita masuk pada tujuan. Yang pertama, sebagai alarm penanda hujan. Terdapat sensor hujan yang berfungsi untuk mendeteksi terjadinya hujan atau tidak. Dapat difungsikan dalam segala macam aplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Prinsip kerja dari proyek ini yaitu pada saat ada air hujan turun dan mengenai sensor hujan, maka akan terjadi proses elektrolisa oleh air hujan. Dan karena air hujan termasuk golongan cairan elektrolit, yang dimana cairan tersebut akan menghantarkan arus listrik. Nah, sekian dari tujuan saya. Kita masuk pada slide berikutnya. Kita masuk pembahasan teori singkat. Karena kami membuat proyek SCR, jadi kami membahas teori singkat mengenai SCR. Silicon Control Rectifier atau sering disingkat dengan SCR adalah dioda yang memiliki fungsi sebagai pengendali. Berbeda dengan dioda pada umumnya yang hanya mempunyai 2 kaki terminal, SCR adalah dioda yang memiliki 3 kaki terminal. Kaki terminal ketiga pada SCR tersebut dinamai dengan terminal gate atau gerbang yang berfungsi sebagai pengendali atau kontrol. Sedangkan kaki lainnya sama seperti dengan dioda pada umumnya, yaitu terminal anoda dan katoda. Nah, Silicon Control Rectifier atau SCR merupakan salah satu anggota kelompok komponen tiristor. Nah, sekian, lalu kita masuk pada slide berikutnya. Nah, pokok paling penting pada pembahasan ini adalah kita harus membuat proyeknya. Nah, di sini kita masuk pada alat dan bahan. Alatnya kita yang butuhkan adalah solder, tang potong, atraktor atau penyedot timah, spidol, bor tangan. Nah, untuk bahannya sendiri ada papan PCB, ferrit klorid, timah, yang komponen penting untuk membantu untuk rangkaiannya, yaitu seperti resistor bernilai 1K, resistor bernilai 680, dioda bertipe 1N4001, buzzer 12 volt, switch SPST atau sering kita menyebutnya saklar 2 kaki. Lalu ada SCR dengan tipe C108 atau C108Y dan sensor hujan. Sensor hujan ini kita bisa bikin sendiri tanpa harus membelinya di toko elektronik. Nah, di sini kita masuk pada skematik rangkaian. Di sini ada switch S1 atau yang switch SPST tadi. Arusnya kita pakai 12 volt. Lalu di sini ada buzzer. Lalu kita pakai SCR di sini dan yang katodanya kita hubungkan ke ground, anodanya kita sambungkan kepada kaki buzzer. Lalu untuk kaki gate ini kita sambungkan ke resistor dan kita sambungkan ke sensor hujan. Lalu dioda sini kita buat agar dia memblok arus dan menyearah arus. Nah, untuk lebih lanjutnya kita masuk pada simulasi rangkaiannya pada live wire. Kita buka live wire. Nah, seperti ini rangkaiannya. Karena tidak ada sensor hujan, jadi kita memakai LDR. Oke, seperti ini, sabar. Matikan dulu. Nah, sebelum itu rangkaian itu off seperti ini. Jadi kalau kita on kan switch switch 1 ini, posisi sensor hujan itu belum terkena air. Jadi posisinya itu pada titik 10 atau titik paling dasar itu tidak ada air yang menyentuh pada sensor. Jadi tidak ada nilainya. Nah, ketika sudah di on kan, nah hujan akan turun mengenai sensor hujan ini. Jadi dia akan bernilai sehingga buzzer tersebut on. Kenapa on? Karena diaktifkan melewati gate pada SCR cuma sekali.
Kalau kita off kan ini, kita turunkan ini, misalnya kita mau hapus air pada sensor hujannya, dia tidak terpengaruh pada buzzernya, sehingga menjadikan dia sebagai alarm pada rangkaian ini. Nah, lalu di sini ada kita pakai baterai 12 volt. Nah, lalu untuk penahannya agar tidak banyak arus yang masuk, kita memakai penahannya itu resistor 1K yang tadi sudah dibahas di PPT slide sebelumnya. Nah, mungkin ini saja yang bisa saya jelaskan dari project skematik ini. Lalu kita masuk pada slide berikutnya. Nah, kita masuk pada slide layout rangkaian. Nah, jadi di sini kami membuat layoutnya dengan menggunakan PCB Wizard, karena dia bisa secara otomatis dipasang dari live wire untuk menghubungkan jalurnya di PCB Wizard. Jadi kita tidak perlu mengatur jalurnya secara manual, jadi kita bisa secara otomatis. Nah, seperti ini layout rangkaiannya. Lalu kita masuk pada slide berikutnya. Nah, pada slide ini kita masuk ke langkah kerja. Langkah kerja yang pertama, potong PCB polos dengan ukuran 8 cm kali 5 cm sebanyak 2. Nah, jadi ini untuk pertamanya itu untuk rangkaian, dan yang satu lagi untuk ke sensor hujannya. Yang kedua, buatlah layout sesuai gambar di atas menggunakan teknik spidol. Kami karena menggunakan teknik manual, jadi kami menggunakan teknik spidol. Yang ketiga, setelah layout sudah jadi layout, siapkan air panas dan ferrit klorid. Nah, untuk melarutkan ferrit klorid kita harus membutuhkan air panas. Jadi kalau air biasa itu dia tidak terpengaruh atau tidak akan melarut pada PCB. Lalu ada yang keempat, tuangkan ferrit klorid dan air panas ke dalam larutan PCB. Jadi kita membutuhkan tempat semacam agak lebar gitu untuk melarutkan PCB. Nah, tunggu sampai tercampur rata, masukkan PCB yang sudah diberi layout dengan hati-hati. Nah, jadi layout yang di PCB tadi, yang PCB yang sudah beri layout itu kita masukkan ke tempat ferrit kloridnya dengan hati-hati. Sedikit informasi, ferrit klorid ini cairannya agak kuning, jadi kalau untuk terkena baju putih itu agak susah hilang, atau mungkin agak susah lah dihilangkan. Yang keenam, goyangkan tempat larutan agar tembaga pada papan menyatu ke dalam jalur layout. Nah, jadi kita harus menggoyangkan itu agar dia menyatu pada jalur yang kita beri spidol tersebut. Nah, yang ketujuh, setelah itu kan sudah tercampur dengan rata, kita usap langsung ke pasir untuk menghilangkan jalur spidol tadi, dan papan tersebut dicuci untuk menghilangkan cairan kuning dari ferrit klorid. Nah, cairan kuning ini yang bisa membuat baju kita atau kain kita susah hilang dari warnanya. Nah, nomor 8 ini gunakan. Nah, setelah sudah dilarutin, kita langsung kepada proses pengeboran. Nah, gunakan bor tangan untuk melubangi titik-titik pada layout. Nah, titik-titik yang dimaksud ini titik yang untuk kita solder komponennya, misalnya kaki komponennya, titik kaki komponen. Nah, nomor 9, setelah itu siapkan solder timah dan atraktor untuk menyolder komponen pada papan PCB dan solder di bagian PCB sensor hujannya. Jadi kita membutuhkan komponen yang tadi yang sudah kita bahas, lalu kita membutuhkan solder timah dan atraktor, dan hati-hati kita menggunakannya. Yang ke-10, siapkan kotak untuk meletakkan PCB komponen dan sensor hujannya. Jadi karena ini project, jadi kita harus memberikan kotak untuk alatnya. Nah, seperti itu. Yang 11, beri lubang pada bagian untuk switch dan kabel yang terhubung pada sensor hujannya. Oh iya, kita harus menggunakan
kabel juga. Tadi agak lupa, jadi kita harus menggunakan kabel untuk menghubungkan rangkaiannya. Yang ke-12, pasang dan beri tutup agar aman dari benda keras lainnya dan menggunakan baut di keempat sisi. Nah, maksudnya di sini karena kotaknya itu berbentuk persegi 4, jadi kita harus bikin tutupannya itu dengan persegi 4 juga, jadi harus ditutupi dengan baut. Yang ke-13 selesai. Lalu kita masuk ke slide berikutnya. Baik, pada slide ini tampilan project rangkaian kami seperti ini. Untuk cara kerjanya kami akan buatkan video berikut ini. Oke, selamat pagi semuanya. Berikut adalah project dari rangkaian kami. Nah, di sini ada tombol on dan off-nya, switch on dan off. Lalu ini ada buzzer. Lalu untuk ini sensornya seperti ini, sensor hujannya dibuat sendiri. Nah, fungsinya itu ini harus berada posisi on. Nah, di dalam posisi on ini tidak ada, buzzer itu belum menyala karena belum terkena air pada sensor hujan. Nah, ketika terkena air, contohnya tangan saya ini dibasahi, nah seperti ini, nah dia akan menyala terus menerus dari SCR tersebut. Nah, kita matiin. Nah, jadi fungsi SCR di sini sebagai yang ada gate-nya sebagai pemicu agar dia mengalirkan terus masuk ke buzzer ini, sehingga ketika hujan turun mengenai sensor hujan ini terjadi proses elektrolisasi, sehingga dimana tegangan itu akan muncul mengenai gate sehingga akan menghidupkan buzzer. Nah, itulah fungsi dari sensor dari alarm hujan. Nah, di dalam ini terdapat PCB yang seperti ini, skematik seperti ini. Lalu untuk tampilan bawahnya itu kosong seperti ini. Jadi dia posisinya kalau kita taruh di luar itu seperti ini. Jadi terkena hujan dia akan hidup, menghidupkan buzzer. Lalu untuk mematikannya kita tinggal pencet off aja, gitu, seperti itu, pencet off. Oke, sekian, terima kasih.